Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Khairi dengan NIM 0558183711 dengan Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan melaksanakan tugas 1 dari mata kuliah Struktur Data dengan kelas 137 dengan dosen pengampu Ibu Sabrina Aulia Rahmah, ST MKOM. Oke, saat ini saya sudah berada di aplikasi Viscode ya. Kita akan buka dulu tugasnya. Nah, pada tugas 1 ini kita disuruh mengerjakan beberapa bentuk deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Soal pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Kemudian variabel string dengan susunan kata baru berisi kata pemrograman struktur data Java. Kemudian array 1 dimensi dengan nama 8 angka. Tipe datanya integer. Isi angkanya ini. Kemudian array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Oh ya, dengan tipenya string. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oh, isi angkanya dengan ini. Kemudian yang terakhir untuk soal nomor 5, deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list sebagai berikut angka-angka ini. Oke, kita langsung saja ya ke tugas ini. Oke, saat ini saya sudah ada di Viscode kembali. Di sini ada paket yang saya namakan struktur data. Ini adalah folder untuk menyimpan si nama kelas ini. Nama kelasnya adalah tugas 1 ini. Nah, kenapa saya ini menggunakan import Java Util linked list? Karena linked list tersendiri ini bukan merupakan program dari dalam Java sendiri ya. Jadi kita harus menggunakan ini. Oke. Mungkin untuk lebih singkatnya saya akan menulis dulu, baru kemudian ketika tulisan saya selesai, nanti saya akan menjelaskan perbagian sintak dan apa saja fungsi dan maksud dari semua sintak itu. Oke, mari saya menulis dulu ya. Oke, 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 oke. Oke, kita sudah selesai ya mengerjakan. Oke, karena kita sudah selesai
tuliskan kodenya. Mari saya jelaskan ya satu persatu. Oke, pertama-tama kita kan sudah membuat ya ini paket itu, si folder ini bernama struktur data untuk wadah dari si kelas ini tugas 1. Kemudian ini deklarasi variabel float. Float itu digunakan untuk mendeklarasikan bilangan yang desimal. Nah, kenapa desimal ini nih? Di sini kan 3,5 ini ya ini bisa dirubah angkanya sesuai keinginan kita ya. Nah, F ini di belakang ini kan ada huruf F itu menandakan ini float. Kalau tidak dikasih huruf F ini akan terbacanya double. Nah, kemudian 2 deklarasi string. String ini susunan kata baru dengan tulisan pemrograman struktur data Java. Nah, kenapa menggunakan string? Karena ini merupakan objek, bukan merupakan data primitif. Nah, kemudian yang ketiga ada array 1 dimensi. Untuk array sendiri ini merupakan integer. Nah, ini adalah tanda si array 1 dimensi itu ini nih, kotak kurung kotak 2 ini. Nah, 8 angka. So, ada angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Nah, kemudian ada array 2 dimensi. Nah, bedanya di sini kalau array 2 dimensi itu ini, kotaknya ada 2 nih. Nah, untuk angkanya disusun secara begini itu namanya baris, kemudian yang ke bawah namanya kolom. Barisnya 2, 4, 6, 2, dan kolomnya 2, 8, 14. Nah, begitu. Untuk baris sendiri kita akan menyebutnya sebagai I dan kolom akan kita sebut sebagai J. Nah, ntar itu ada hubungannya dengan output yang ketika kita akan memunculkan ini pada outputnya. Nah, ini ada I dan J. Kemudian kalau array tadi kan itu dia untuk struktur data yang statis ya. Kemudian kalau linked list itu dia sifatnya untuk struktur data yang bisa dihapus atau dirubah. Jadi dia lebih dinamis gitu untuk susunan angkanya. Nah, di sini kemudian saya menggunakan output, padahal di soal tidak ada, tapi saya ingin mencoba untuk memberikan output terhadap apa yang kita tulis ini ya. Biasa aja ini hanya apa? Print sebagai apa? Misah antara ini biar rapi. Nah, kemudian ketika dia akan ngeprint si struktur baris, dia akan mencetak struktur baris, kemudian mencetak susunan kata baru, kemudian langsung saja ya saya coba kepada outputnya. Nah, gini ya nanti keluarnya. Ini untuk array 1 dimensi, ini array 2 dimensinya, dan ini tipe yang linked list, lebih dinamis ya. Oke, mungkin sekian pengerjaan tugas 1 saya dari mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya dan koreksi dari teman-teman ataupun dari pembimbing tutor saya, Ibu Sabrina, saya sangat menerima dengan niat ingin belajar lebih tahu ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.